morning. Morning, sir. How are you today? How are you today? Fine. Fine. Bagus ya kabarnya ya. Jangan cengeng, kita pasti masih senang ya. Alright. Before we start our lesson today, let us pray. Who want to be leading the pray? Siapa yang mau mimpin doa ya? Silakan. Oke, teman. Okay, before we start the study, first we pray to God. Praying start. Praying finish. Alright. Nice to see you again. Nice to see you again. Senang ketemu kembali. Jadi kalau ada orang bilang nice to see you, maka kita jawabannya nice to see you. Nice to see. Okay. Based on my analysis, berdasarkan analisis saya, you have quite the differences you need. Berdasarkan analisis saya, kalian memiliki keberagaman yang berbeda. That's why I would like to divide this class into some group. Okay, based on who are the member the group. Jadi nanti kalian membuat kelompoknya berdasarkan siapa-siapa anggota kelompoknya berdasarkan hasil analisis saya ya. Oke. Ya. Kelompok 1 atas nama Andika. Kelompok 2 atas nama Jaki. Kelompok 1 atas nama Andika, Jakia, Firza dan Sri Mutia. The second one is kelompok Yusuf, the group Yusuf, Aldo, Jorgi, Suci dan Yeni. Group 3 consists of Melissa, Benedita Fitri, Ikram, Rastia. The group 4 is Nurhida, Revi, Ahmad Sobri dan Fedri. And the last one group is group 5, right? Kelompok kelima ya? Yaitu Domitianus, Wafid, Rahimatun, Kenny dan Rifki. Okay, alright. Yeah, now look at our screen. But before I would like to ask, is there anyone who are absent or we receive permission today? Ada yang sakit ini? Apa? Ada. Who? Mutia. Where is he? Oh, sakit. Sakit in English is? He is sick. She is sick. Okay. Now look at our screen. Lihat ke layar dulu. Lihat ke layar. Oh ya, last meeting, what we have studied. Pertemuan kemarin kita belajar tentang apa ya? Descriptive. Deskripsi teks. Kemarin dulu. Event. Sport event. Ya. Okay. We can imagine. Kita bisa membayangkan something or people or maybe places, ya, yang. Okay. Now the screen. Okay. Materi pelajaran. Ya, tujuan pembelajaran hari ini yang mau kita pelajari tentu ada kaitannya dengan sport event. Ya. Tujuannya hari ini yaitu bisa kita bayangkan kalau kita if we go to the sport event and we can describe it. Ya, kalau kita pergi ke agenda olahraga, kita menjadi mampu mendeskripsikan situasinya di sana seperti apa. Wow, that's wonderful student. Itu pasti siswa yang luar biasa. Oke. Nah, tujuan pelajaran memproduksi teks deskriptif desain dan teks deskriptif tulis multimoda tentang barang
ataupun manusia, ataupun Hewan. sesuai dengan konteks dan tujuan yang hendak dicapai. Now you have sleep based on the purpose of teaching learning process today. Kalian sekarang sudah duduk pada tujuan pembelajaran yang kalian kehendaki. Dasar ibaratkan itu kan, kan? Itulah sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, now next. Nah, apa sih kompetensi dasar yang kita pelajari? Ya, yaitu tentang we want to describe, we need to know, kita harus mengetahui dulu that the text is a text that explain and describe person. Ya, descriptive text itu adalah teks yang mendeskripsikan objek. Kemudian place, tempat. Ada next is thing. What is things? Benda. It use adjective and adverb. Jadi descriptive text itu pasti menggunakan kata sifat dan kata kerja. Kata sifat apa contohnya? Beautiful. Okay. Handsome. Cool. Okay, good. How about adverb? Adverb is kata keterangan in our school, in Kelam Hill, ya. It aims to describe person. Jadi tujuan dari teks descriptive ini adalah to describe person, place, or things. It consists of identification of person, place, or thing, and their description. Jadi teks deskriptif itu terdiri dari identifikasi, ya, kemudian deskripsi. Okay, now look at the next. Ya, kesepakatan kelas dulu. Kita buat kesepakatan kelas dulu. Kesepakatan kelas yang kita buat hari ini yaitu saling menghargai. Now look at some pictures. Ya. Kira-kira apa nih ya? Elephant. Ini kira-kira apa? Bukit Kelam. Oke. How about this? Bang Messi. Bang Messi. Good, Bang Messi. Nah, ya, kita sebelum kita masuk ke pembelajaran, ya kita sekarang posisikan duduk yang nyaman. Posisikan duduk nyaman dulu. Posisi duduk nyaman. Oke, bisa kita mulai. Sebelum kita masuk before we come to, tarik nafas, buang. Oke, enough, cukup, thank you. Ya, now let us keep going. Let's think and discuss. Nah, kita masuk ke pembelajaran. Alright, the first pictures. What is it? Animal. Yes. It is an animal. It is a giraffe. Okay. What the second? Nah. Who is he? Mr. Wahyu. What subject he is teach in our school? Enggak, yang dia ajarkan di yes. Oke. Yang dia ajarkan di sekolah kita apa ya? PKWU. Is he handsome? How about the characters of Mr. Wahyu? Karakternya seperti apa ya? Humble. Hah? Humble. Humble. Baik, what is baik in English? Good. He is a kind of
A good person. Oke, ya. Jadi kalau kita ingin mendeskripsikan Mr. Wahyu, he is Mr. Wahyu. He is hand. Love. How about face? Bagaimana mukanya? Baby face. Baby face. Are you sure that? Oval. Maka he has Cute. oval face. Karena dia memiliki muka yang Oval. Okay. How about this? Huh? School. Is it? Could you tell me? What the conditions of this school? Satu, suka binatang. Oke, banyak ya. Alright. Kalau gitu, well, I will distribute this. I have prepared it. Saya sudah menyiapkan beberapa gambar. Ada yang tentang binatang. Pasti ada ya. Pasti ada yang suka dengan tentang binatang. Kemudian ada yang tentang pantai. Nah, ini ada. Oke, now I will distribute this. Siapa yang suka gambar? Siapa yang mau binatang nih? Mau menggambarkan tentang binatang? Oke. Yulisa suka juga. Oke, good. You like it? You? Nur. Oke, right. Masih ada yang suka? Oh, pasti nampaknya suka melihara binatang yang ilmiah. Yes. Oke. Pergi ke pantai nih. Pergi ke pantai, yang pantai siapa yang suka? Who like? Oh, you. How about you? Ibu guru. Suka jadi guru. Oke, good. Thank you. Alright. Okay. Now I will do some games. Saya akan melakukan game. Now look at. We start 1, 2, 3. Okay. Don't miss room. Okay. What do you see on the pictures? Lion. Huh? Lion. Lion. Okay, good. Could you tell me more about lion, please? Lion is a strong animal and Lion is strong animal. the king of the forest. Oh, and the king of the forest. Oh, that's pretty good. Give us our friends. Ini merupakan link materi untuk menambah wawasan kalian. Oke, let's see. Hi everyone, welcome back to Englishpedia. Jika video ini bermanfaat buat sahabat sekalian, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan update terbaru dari Englishpedia. Pernahkah sahabat mendengar tentang descriptive text? Pernah lihat contohnya? Atau fungsi descriptive text itu seperti apa ya? Nah, sebelum kita semakin jauh bertanya-tanya, sekarang kita belajar bareng yuk. Sekarang di video kali ini, kita nggak hanya akan membahas contohnya, tapi juga akan membahas struktur, tujuan, dan ciri kebahasaannya. So, langsung saja yuk. Di video kali ini, kita akan mengupas descriptive text lengkap dengan pengertian, tujuan, struktur paragraf, serta ciri kebahasaannya. Sekarang, yang akan pertama kali kita bahas adalah pengertian dan tujuan dari descriptive text. Pertama, sahabat harus memahami pengertian dan tujuan dari descriptive text. Descriptive text is a type of text which gives description about an object. It can be living or non-living thing, such as person, places, or things. Descriptive text adalah jenis teks yang memberikan deskripsi tentang suatu objek,
Bisa berupa makhluk hidup atau tidak hidup, seperti orang, tempat, atau benda. Selanjutnya, social function atau tujuan dari menulis descriptive text adalah to describe a particular person, place, thing, or animal. Jadi, fungsi sosial atau tujuan dari teks deskriptif adalah untuk mendeskripsikan orang, tempat, benda, atau binatang tertentu. Nah, sahabat Innispedia, setelah kita mengetahui apa itu descriptive text dan fungsi sosialnya, selanjutnya kita akan belajar menulis descriptive text dengan memperhatikan struktur paragraf dan ciri kebahasaannya. Sahabat Innispedia, di bagian ini kita akan membahas tentang struktur dan contoh dari descriptive text. Secara umum, descriptive text memiliki dua bagian, yakni identification dan description. Identification terletak pada bagian pertama paragraf. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi suatu objek yang ingin dideskripsikan. Identification berfungsi untuk memperkenalkan kepada pembaca tentang objek yang akan kita jelaskan. Selanjutnya, bagian yang kedua adalah description. Bagian ini terletak pada paragraf kedua dan seterusnya. Bagian ini berisi tentang ciri atau sifat-sifat yang melekat pada suatu hal yang akan kamu deskripsikan. Sekarang, mari kita susun teks deskriptif sesuai dengan struktur tersebut. Contoh yang kita pakai adalah describing animal. Di sini kita akan mendeskripsikan giraffe atau jerapah. Dalam menulis descriptive text, ada kaidah kebahasaan yang harus dapat perhatikan. Yang pertama, penulisan teks deskriptif menggunakan simple present tense. Simple present tense adalah kata kerja bentuk pertama. Bentuk ini digunakan untuk menunjukkan fakta atau kebenaran. Misalnya, he has pointed nose, giraffe is so big, dan banyak lagi contoh lainnya. Sahabat bisa klik tautan di atas untuk mempelajari simple present tense lebih lanjut. Selanjutnya, unsur kebahasaan yang kedua yang digunakan untuk menulis descriptive text adalah menggunakan berbagai macam adjektif atau kata sifat yang bersifat menggambarkan atau describing. Misalnya, beautiful, big, long, sharp, dan banyak lagi contoh lainnya. Kemudian, unsur kebahasaan yang ketiga adalah menggunakan linking verb. Linking verb adalah kata kerja penghubung, seperti is, am, are, appear, grow, look, smell, sound, and taste. Misalnya contoh dalam kalimat, he is handsome, it smells nice, the song sounds beautiful, dan banyak lagi contoh lainnya. Kemudian unsur kebahasaan yang terakhir adalah menggunakan adverb of emphasize. Adverb of emphasize adalah keterangan penyangat. Ini digunakan bersama adjektif atau kata sifat. Contoh adverb of emphasize adalah very, extremely, and definitely. Mereka memiliki arti sangat. Berikut ini adalah contoh dalam kalimat. He is very handsome. The song sounds extremely beautiful. Dan banyak lagi contoh lainnya. Sahabat Innispedia, kita sudah mempelajari segala hal yang kita butuhkan untuk memahami teks deskriptif. Semoga video ini bermanfaat buat sahabat kalian. Terima kasih sudah menonton video kami dan sampai jumpa di video selanjutnya. Akan kalian nanti membuat sebuah hasil diskusi kalian, hasil diskusi kelompok dengan menggunakan terserah whatever that you want. You can make by PowerPoint atau PPT, or maybe Canva, or maybe book. Ya, print it. Ya. Now, silahkan one group can be, ya, semuanya aja lah. Boleh ambil HP-nya. Ya, silahkan ambil HP-nya. To grup WhatsApp kita yang tadi mendapatkan The Lion, itu pasti ada tugasnya sendiri. Kelompok ini mungkin tidak sama dengan kelompok di sana. Jadi, it asking you to collaborate to your friends. Ini meminta kalian untuk berkolaborasi dengan kawan. Ya, jadi tolong kawannya ketika when someone giving an opinion, tolong dihargai sesuai dengan kesepakatan kelas kita tadi. Ya. Oh ya, yang ini ya. Bacakan ya, number one. Ya, what is your opinions about the descriptive text? Ya, silakan diskusikan ke kelompok kalian masing-masing. Ya, mana nih?
Ini so kan sama dengan di kelompoknya Andika, simbol sentral itu kan ada rumusnya nominal itu kan nominalnya subjek plus to be. To be-nya apa aja sih? What the to be in simple sentence is am, are. Ini rumusnya plus objek atau complement yang verbal itu ada dua, khusus yang subjek she, ini, maka kata kerja yang kita gunakan plusnya kata kerja pertama plus s atau s. Ya, kemudian rumus yang kedua verbalnya kalau subjeknya they, we, you, I, maka kita menggunakannya kata kerja pertama setelah subjek. Jangan boleh? Enggak jadi masalah kan media kita kan lengkap sini. Pertanyaannya apa? What is the questions? Pertanyaannya kelompok kalian mana? What is your opinions about the descriptive text? Nah, pendapat kalian tentang descriptive text itu apa? Kalau kita mampu mendeskripsikan sesuatu itu, apa keuntungan buat kalian? Ya. Hey everyone, good afternoon. Good afternoon. We from group 5 will present the result of our group. Before we present the result of our group discussion, let us introduce ourselves. My name is Domitiana Juliani. My name is Hani Aristia. My name is Taufik Ajiza. My name is Rahimatun. Number one, what your opinion? Number one, what your opinion about descriptive text? Descriptive text. Okay. Number one, descriptive text is a text that conveys a paragraph be describing or describing an object, place or area. For me, descriptive texts are great for telling someone a place or thing in detail. Okay. Number two. Okay. What tenses? Out in descriptive text. Text Based on our group discussion, time is yours. Good morning everyone. Morning. Our group akan membahas hasil diskusi kami tentang statement about teman sekelas dan sekolah kita. Ya. Oke, sebelum memulai, kenalkan, my name is Andika Bagus Rahman. My name is Delia Khaira. Okay, alright, let's try number one. Dinda was the beautiful student in our class few years ago. This is false. False. Okay. Ya. Number two. I live in and work for the true. Okay. Ya. Number three. Number two. Near sex along is waterfall as a big store plus Apa ini? false. False. Ya. False. Okay. Six. Number Number four. four. Dino and her friend come early every morning. They have no talks. It is true. Nah, cukup. Okay, thank you. Dear class, silakan. These are from us. Thank you. Okay. Next. Ya. Sir,
Good morning, friends. Morning. Please well intro on bay on intro. My name is Yusuf. My name is Rasul Tanjah. My name is David Padel. My name is Siti Nopriati. My name is Erin Mercy. Here we will present the result of quiz group and assessment. Ya. Please write us please three sentence to describe some Europe. Answer number 1. Mr. Rapinus and Tristan and the guy one in school. Oke. Mr. Rapinus has an very tall body and hair is very handsome. And Mr. Rapinus really like playing badminton. Oke, thank you. Sina. Sit down please. Thank you dear Pastor friends. Ya, untuk menunjukkan bagaimana cara kalian mencapai tujuan. And also my PowerPoint, you can submit it to me. Ya, boleh kalian kirim nanti kepada saya. Saya minta untuk menghasilkan sebuah produk. I will describe you here. Ya, saya akan membagikan lembar individunya, nanti akan saya bagikan di sini di Pranika ya. Oke. Kemudian kelompoknya ada di sini juga. Tugas kelompoknya. Oke. Nih, silakan nanti sebarkan ke kawannya. Alright. Oke. Well, let us see the conclusion, kesimpulannya. Maka, if we want to make a descriptive text, we need to describe something. People can be also things, place, or maybe human. Seorang manusia. Benar tak? Oke. The last one is jenis strukturnya apa ya? Jenis struktur tadi apa? Tadi generic structure tadi apa ya? Ya, jenis strukturnya. If that is belong to language features, generic structure-nya is ada dua tadi lo. Identification and good. Nah, cukup. Jadi itu sebuah kesimpulan. Don't forget, jangan lupa the next time we will study about the report text. Jadi tugasnya kalian silahkan menyesuaikan waktunya. Kalau mampu silahkan kumpulkan. Kalau belum mampu sesuai dengan deadline yang saya bagikan, kalian boleh membuatnya kembali atau mungkin komunikasi dengan saya. Oke? The next one is ya, pembelajaran hari ini kira-kira apa yang kalian rasakan? Good. Happy. One, raise your hand please. Ya, apa tadi? Apa tadi? I feel spirit. Semangat. Oke. I'm really enthusiastic. Oke, thank you. How about others? Pembelajaran ini awal sudah dibuka dengan doa, maka terakhirnya kita juga akan menutup dengan doa. Silakan, siapa who want to leading the prayer? Oke, Melissa. Before we complete the study, first we praying to God. Praying start. Praying complete. Okay, nice to see you today. See you next week.